Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Sopian Hadi, perwakilan dari Mansutu Lombok Timur. Asal saya Penimbung, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur. Perasaan saya ketika masuk lomba syiar Dai Ramadan tahun ini, saya merasa senang sekali karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat lainnya, bisa menambah pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbaru jil jabarut allazi khalaqal maut wal hayatal i'tibaran 'alal imani was subut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yakut sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat teman-temanku, para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya dengan ucapan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat pemirsa Selaparang TV yang berbahagia. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang siap berjuang demi kemajuannya, berjuang demi mempertahankan keutuhannya. Di era modernisasi seperti sekarang ini, di mana akses internet dan media sosial lainnya ada di sana-sini, generasi muda kita sering lupa diri sehingga ia lupa syariat ilahi. Sebagai generasi muda yang bertanggung jawab, maka marilah kita mempersiapkan diri untuk membangun bangsa dan negara ini. Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, pujangga Mesir, pernah berkata, Inna fi yadi syubbani amrul ummah, wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya di telapak tangan para pemuda lah urusan suatu bangsa, dan di telapak kaki mereka lah hidupnya suatu bangsa. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah harapan negara, bahkan pemuda adalah harapan mertua. Betul apa betul? Generasi muda yang baik adalah generasi muda yang siap menghadapi tantangan akhir zaman, pantang menyerah walaupun diterjang ujian dan cercaan. Sungguh, kehidupan akhir zaman merupakan tantangan, khususnya tantangan bagi generasi-generasi muda Islam. Maka, untuk menghadapi akhir zaman, para pemuda harus mempunyai ilmu yang tinggi, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Jangan sampai kita terpedaya oleh budaya-budaya barat yang merusak generasi muda harapan bangsa. Sebab kalaulah generasi muda menjadi rusak, maka keutuhan bangsa ini akan mudah tergoyahkan. Terhadap kehidupan akhir zaman, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional, menjelaskan dalam nasyidnya, Wa'lam akhi annana fi zamanil fitani, fi zamanil fitani, hatta yarau hasanan malaysa bil hasani, malaysa bil hasani. Ketahuilah wahai saudaraku, kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, sehingga sebuah kebaikan bukanlah kebaikan. Kita hidup di akhir zaman orang sudah tidak peduli baik atau buruk, halal atau haram, yang penting mereka mendapatkan kepuasan. Sesuatu yang halal menjadi haram, dan malah yang haram menjadi halal. Tontonan dijadikan sebuah tuntunan, malah tuntunan dijadikan sebuah tontonan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat pemirsa Selaparang TV yang berbahagia. Terakhir saya ingin sampaikan, wahai para generasi muda, mari sing-singkan lengan baju kita, berjuang bersama demi kemajuan negeri tercinta. Karena syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, kita hari ini adalah pemimpin hari esok. Tapi hadirin, bagaimana kita akan menjadi seorang pemimpin yang baik jika akhlak kekasih Allah, sang pemimpin sejati, tidak kita tiru? Jangan sampai kita menjadi pemimpin-pemimpin yang malah menzalimi rakyatnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin bisa bergabung sebentar bersama kami, Roni Sofyan Hadi. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Roni Sofyan Hadi. Roni Sofyan Hadi, sapaan sehari-harinya apa? Roni, Sofyan, atau Hadi? Sofian. Sofian, oke, boleh saya panggil adik Sofian ya? Boleh. Oke, adik Sofian tadi nampaknya memberikan tausiah tentang generasi muda. Dan di sini para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio nampaknya masih sangat muda-muda juga. Ini adalah pedoman dari Mas Sofian ya. Oh, adik Sofian. Oke, langsung saja nanti kita akan dengarkan bersama seperti apa penampilan adik Sofian tadi. Kita akan langsung ke Dewan Juri yang pertama untuk memberikan komentar terhadap penampilan dari Sofian tadi. Kami persilakan untuk Dewan Juri pertama Bapak Lalu Nurul Yakin PhD untuk memberikan komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sofian? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Luar biasa tadi penampilannya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sofian grogi nggak hari ini? Sedikit. Sedikit ya. Jadi kelihatan dari tatapan matanya. Jadi tatapan mata itu mesti hidup. Jadi jangan sampai tatapannya itu ada di ruang-ruang kosong. Jadi harus yang ditatap itu adalah ada objek di depannya. Jangan sampai tatapannya dilepas gitu. Tapi tatapannya dilepas di tempat yang kosong. Tidak ada audien di sana. Itu yang pertama. Kedua, Sofian mungkin nanti kalau lulus di tahap berikutnya, ini kan bagian performan. Saya kurang serak dan kurang nyaman melihat sandalnya adik Sofian. Jadi itu yang ya, jadi mungkin kalau lanjut ke berikutnya, pembinanya bisa menyiapkan sandal yang sesuai. Kalau dari atas dari bawah itu sampai apa namanya, sampai kain itu sudah sangat matte sekali, tapi ke bawah lagi ada swallow. Jadi tatapan kita ini kurang mengenakan. Jadi ke depan bisa itu diperhatikan adik Sofian. Tapi overall sudah baik hari ini, apalagi dia adalah peserta perdana tampil di panggung. Kita berikan aplaus untuk Sofian. Terima kasih. Terima kasih untuk Dewan Juri kita yang pertama, Bapak Lalu Nurul Yakin PhD. Jadi ini adalah penampil perdana ya untuk Sofian, tentunya dengan tatapan yang syukur nih kalau misalnya pikirannya yang nggak kosong Pak Ustadz. Jadi tatapannya yang masih kosong nggak apa-apa, tetapi tadi ada yang mengisi tatapan Ustadz bahwa ada yang mengganjal dari penampilan Sofian pada sore hari ini. Oke, langsung saja kita ke Dewan Juri berikutnya yang akan mengomentari dan memberikan penilaian terhadap penampilan Sofian tadi. Kami langsung saja untuk Dewan Juri yang kedua, Bapak Muhammad Taisir SAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sofian penampilannya cukup baik hari ini. Terima kasih Pak Dewan Juri. Namun yang perlu diingat pada materi dakwahnya, pertama karena ini adalah siaran TV langsung, bisa dikatakan bukan hanya NTB, mudah-mudahan ini bisa senusantara yang ditonton oleh berbagai kalangan, ormas, generasi, dan golongan-golongan lainnya. Yang pertama mengenai materi dakwah, perlu saya sampaikan ini, mohon maaf ya, karena ini mungkin faktor kebiasaan. Yang pertama tentang salam, okay. Kalau Bismillah wa bihamdih sudah jelas itu adalah ciri khas salam yang disiarkan oleh Nahdlatul Wathon, okay. Nah secara Nusantara, dunia bahkan setiap dai kelas nasional maupun internasional itu selalu menyampaikan salam yang bagaimana loyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang pertama. Kalau bisa digabung dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih.
para al-mukarram, para tuan guru kita menggabungkan duanya itu alangkah lebih sempurna. Yang kedua, mengenai ayat ini belum saya dengar tadi. Ayatnya tidak ada, kemudian ada hadis, ada kata-kata bijak, ya, yang seharusnya dalam dakwah itu ada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar landasan hukum, hadis Rasulullah dan pendapat-pendapat para ulama. Dan mengenai wawasan kebangsaan cukup bagus sekali bahwa pemuda harapan bangsa. Bagaimana yang di tema kita adalah untuk mencetak generasi Islam, generasi cerdas, beriman. Pada acara ini tentu bukan hanya iman dan ilmu yang diharapkan dari generasi kita. Yang diharapkan juga adalah iman, ilmu dan akhlak inilah, ya. Jangan hanya masa depan menghadapi masa depan, tapi masa saat ini orang tua akhlaknya dilalaikan. Nah, ini bagaimana akhlak kita mensyukuri sekarang ini, situasi sekarang ini supaya diungkap juga. Nah, mungkin itu komentar saya, mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah komentar dari Dewan Juri yang kedua. Dan selanjutnya kita akan ke Dewan Juri yang ketiga untuk memberikan komentar terhadap penampilan Sofyan tadi. Kami persilakan Bapak Dr. Tuan Guru Haji Solah Soekarnawadi LCMA untuk memberikan komentar terhadap penampilan Sofyan. Assalamualaikum Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Sofyan hari ini? Alhamdulillah sehat. Puasa kan? Puasa. Ya, alhamdulillah saya pertama-tama memberikan apresiasi yang berharga untuk Sofyan atas keberaniannya. Terima kasih. Tampil menggunakan sandal jepit. Saya setuju dengan juri yang pertama bahwa penampilan itu juga penting karena dinilai juga gitu. Karena adik ini, Sofyan ini insya Allah menjadi calon da'i ya. Amin. Terus perjuangan baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu penampilan itu penting karena Imam Malik rahimahullahu taala saja sebagaimana yang kita baca dalam kitab-kitab termasuk Ihya Ulumuddin bahwa Imam Malik kalau sebelum memberikan pengajian, memberikan ceramah, sebelum berhadapan dengan santri-santriwatinya, beliau berdandan dulu dan berdandannya lama gitu. Kalah-kalah ibu-ibu gitu. Ya, make up, jenggotnya disisirin, pakai baju yang baju kebesaran, bukan maksudnya lebar gitu ya. Baju yang mewah gitu, berwangi-wangian. Itu semata-mata untuk memuliakan ilmu. Kemudian betul kata Dewan Juri yang kedua tadi, tidak ada ayat dan hadis. Jadi yang namanya calon dai itu ketika berdakwah di khutbah saja rukun itu. Ya, yang namanya perlu Rasulullah SAW bersabda balighu anni walau ayah gitu. Yang namanya bertabligh itu bertablighlah walaupun hanya satu ayat yang disampaikan. Ini satu ayat atau hadis pun ya enggak kami dengar. Yang saya kritisi tadi Dinda Sofyan secara umum kayaknya menganggap medsos itu kayaknya negatif ya. Sepertinya tadi saya mendengar sekilas Dek Sofyan itu kayaknya memisahkan antara perkembangan teknologi dengan agama, sehingga perlu sebenarnya dampak negatifnya yang mana sih di medsos itu seperti itu. Karena yang namanya media sosial itu, Facebook apapun itu ya kayaknya ini disiarin juga ya di YouTube juga ya. Nah itu jadi sebenarnya adalah perantara atau wasilah untuk mencapai tujuan. Jadi itu yang perlu dipertegas sebenarnya supaya kita tahu yang mana sisi baiknya, mana sisi buruknya untuk dihindari oleh para pemimpin. Itu aja kayaknya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga Dewan Juri kita yang telah memberikan komentar terhadap penampilan adik Sofyan tadi.